Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, ikhwatal iman, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwatal iman, melanjutkan bahasan kita terkait tentang karakter hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melangkah kepada karakter seorang hamba yang dicintai oleh Allah. Di antaranya adalah orang yang adil. Di dalam agama kita, adil merupakan salah satu prinsip yang agung yang diajarkan di dalam Islam, menjadi dasar tegaknya kehidupan individu, masyarakat, ataupun secara umum di bawah naungan satu pemerintahan. Maka keadilan diajarkan di dalam agama kita, di dalam kehidupan manusia, yang mana apabila keadilan ini hilang dari kehidupan manusia, maka kehidupan manusia itu akan dipenuhi oleh kezaliman sebagai lawan dari sikap atau sifat adil ini. Maka ketika keadilan itu lenyap, maka akan tergantikan dengan kezaliman dan akan munculnya ketimpangan, bahkan berujung kepada kebinasaan. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Islam menempatkan keadilan ini bukan hanya sebagai sebuah nilai sosial, tetapi sesungguhnya bersikap adil ini adalah bagian dari perintah di dalam syariat yang wajib ditegakkan di dalam segala aspek kehidupan kaum muslimin. Makanya ikhwatal iman, keadilan harus terwujud di dalam diri seorang muslim. Lalu kemudian keadilan juga harus diterapkan di lingkungan terkecil, yaitu lingkungan keluarga. Begitu juga ketika manusia atau seorang muslim sebagai makhluk sosial berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, maka keadilan pun mesti diterapkan. Sehingga ikhwatal iman, bagaimana seorang mukmin mesti berlaku adil terhadap orang lain, bahkan tanpa memandang status sosial. Maka itulah keadilan yang harus diterapkan di dalam kehidupan seorang muslim. Dan sekali lagi kita katakan, ini bukan hanya bernilai dari kemuliaan atau nilai sosial, sebagai nilai sosial, tidak hanya sebagai nilai sosial semata, tetapi ini juga adalah bagian dari apa yang telah digariskan di dalam syariat agama kita.
Maka keadilan di dalam Islam tidak sekedar menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan makna dari sisi bahasa dari kata-kata adil. Maka di dalam bahasa maknanya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya kita katakan lawan daripada adil adalah kezaliman. Di mana para ulama ketika menjelaskan makna dari kata-kata zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka inilah kezaliman. Sedangkan adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tetapi bukan hanya sebatas apa yang dikandung di dalam makna secara bahasa. Akan tetapi ikhwatal iman, kata-kata adil di dalam pandangan agama Islam juga mengandung makna menunaikan hak-hak sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang berlaku adil pada dirinya, maka dia haruslah menunaikan apa yang menjadi hak dirinya, berlepas dari sikap serampangan dan berlepas serta menjauh dari sikap berlebih-lebihan. Maka begitu juga keadilan di dalam keluarga. Bagaimana seseorang meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan menunaikan kewajiban dan memberikan hak orang yang ada di dalam keluarga tersebut. Apabila posisinya adalah sebagai kepala keluarga, seorang ayah, dia punya kewajiban yang menjadi hak keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ketika posisinya adalah seorang istri, maka dia juga punya kewajiban yang menjadi hak suami yang mesti dia jaga dan dia tunaikan. Begitu juga orang tua punya tanggung jawab yang memberikan apa yang menjadi hak anak-anaknya. Maka ini semua ikhwatal iman sesungguhnya adalah aturan yang ada di dalam agama kita untuk menjaga tatanan kehidupan kaum muslimin. Makanya dikatakan ikhwatal iman bahwasanya ketika antara hak dan kewajiban ini kita letakkan sesuai dengan porsinya, tanpa seseorang menuntut apa yang lebih dari hak yang harusnya dia dapatkan, atau seseorang melalaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, maka inilah ikhwatal iman awal ketimpangan di dalam kehidupan. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala punya sebuah kitab kecil karangan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Maka Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah memberi judul kitabnya itu Huququn da'at ilaihi al-fitrah wa qarraraha asy-syari'ah. Judul dari kitab Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ini hak antara hak dan kewajiban. Qarraraha asy-syari'ah yang telah ditetapkan di dalam syariat berdasarkan syariat, bukan hawa nafsu. Apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam aturan syariat. Maka dikatakan dalam judul kitabnya itu bahwasanya huququn da'at ilaihil fitrah. Inilah yang sesuai dengan fitrah kehidupan manusia. Wa qarraraha asy-syari'ah. Dan dikukuhkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kitab kecil, namun ikhwatal iman syarat dengan pelajaran-pelajaran yang menuntun kita berjalan dengan baik di dalam kehidupan kita ini. Di dalam kitab ini, khususnya di dalam muqaddimah kitabnya, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menyebutkan antara hak dan kewajiban, maka ini telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan aturan syariat Allah. Maka tidaklah seseorang kecuali dia harus menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Dan tidaklah seseorang
menuntut lebih dari apa yang menjadi haknya. Tatanan kehidupan ketika ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka itulah awal ketimpangan di dalam kehidupan. Hubungan seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, juga memiliki hak dan juga memiliki kewajiban. Dalam tatanan kehidupan selalu akan bertemu dengan apa yang dinamakan dengan hak dan apa yang disebut dengan kewajiban. Maka sesuai dengan porsi yang ada di dalam fitrahnya kehidupan manusia dan diakui serta dikukuhkan secara syariat, maka inilah ikhwatal iman. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis. Ketika Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, kuntu radifan Nabi SAW. Suatu hari aku berbonceng dengan Nabi SAW di atas kudanya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, ya ghulam, wahai anak kecil, kata Nabi. Ketika itu Abdullah ibnu Mas'ud masih kecil. Lalu Nabi SAW mengatakan, hal ta'lam ma haqqullahi 'alal ibad. Wahai ghulam, wahai anak kecil, kata Nabi SAW, tahukah engkau apa yang menjadi hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah in fa'ala dzalik. Dan apa hak yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ketika seorang hamba menunaikan kewajibannya kepada Rabbnya tersebut? Maka dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, kata Nabi, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang menjadi kewajiban seorang hamba adalah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Maka inilah kewajiban seorang hamba sesuai dengan tujuan Allah ciptakan manusia di atas muka bumi ini. Dan itu menjadi hak Allah yang mesti ditunaikan oleh seorang hamba. Ketika seorang hamba menunaikan kewajibannya tadi, yang menjadi hak Allah, maka jika dia menunaikannya dengan baik, apa yang Allah akan berikan kepadanya? Nabi SAW melanjutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a in fa'ala dzalik. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya keselamatan dari azab Allah ketika dia tunaikan kewajibannya tadi yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah gambaran tentang antara hak Allah yang menjadi kewajiban seorang hamba dan apa yang akan didapat oleh seorang hamba ketika dia menunaikan kewajibannya. Maka Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya keselamatan di mana Allah tidak akan mengazabnya ketika dia tunaikan kewajibannya mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Maka begitu juga di dalam kehidupan yang lain. Antara orang tua, antara suami dengan istri, antara istri dengan suami. Ada hak dan ada kewajiban. Antara orang tua dengan anak, antara seseorang dengan saudaranya, antara seorang dengan tetangganya, antara seorang bawahan dengan atasannya, antara atasan kepada bawahannya. Tatanan kehidupan. Semua memiliki apa yang ada di dalam tanggung jawab dan apa yang memiliki hak dalam kehidupan tersebut. Makanya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di dalam muqaddimah kitab beliau ini. Beliau mengatakan, awal ketimpangan adalah ketika masing-masing
tidak menempatkan hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya. Maka inilah yang dimaksudkan ikhwatal iman dengan sikap adil seorang mukmin terkait dengan hak dan kewajiban. Maka awal petaka di dalam kehidupan ketika seseorang tidak menempatkan sesuai dengan porsinya, atau ketika seseorang menuntut lebih dari apa yang menjadi haknya, atau seseorang mengurangi dan tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya secara utuh. Maka disinilah ikhwatal iman terjadinya keretakan di dalam kehidupan. Retak hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya ketika dia tidak tunaikan kewajibannya apa yang menjadi hak Allah. Akan retak sebuah rumah tangga apabila seorang suami tidak menunaikan kewajibannya atau dia menuntut lebih daripada apa yang menjadi haknya. Begitu juga sebaliknya. Ketika seorang istri melalaikan apa yang menjadi kewajibannya dan dia tidak memberikan sesuai dengan hak suaminya, maka inilah awal petaka di dalam rumah tangga yang tidak jarang akhirnya berujung kepada berpisah. Munculnya kedurhakaan dalam kehidupan seorang anak kepada orang tuanya. Ini juga bermula kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah ketika orang tua tidak menunaikan kewajibannya di dalam mendidik anaknya, di dalam mengarahkan anaknya, atau memberikan apa yang menjadi hak anak sebagai tanggung jawab dari orang tua. Atau sebaliknya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada kewajiban anak kepada orang tua dalam berbakti. Maka ketika anak tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, yang menjadi hak orang tua untuk dihormati, untuk seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka disinilah ikhwatal iman akan terjadinya permasalahan antara anak dengan orang tua. Silahkan kita sebutkan apapun susunan dari kehidupan sosial manusia antara penguasa dengan rakyatnya, antara atasan dengan bawahan. Semua memiliki tanggung jawab dan semua memiliki hak yang masing-masing harus ditunaikan sesuai dengan porsinya yang telah dikukuhkan di dalam syariat. Maka ikhwatal iman, ini yang dikatakan dan diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di dalam muqaddimah kitab beliau tadi. Makanya kita katakan, ini bukan hanya sekedar meletakkan sesuatu pada tempatnya, tetapi juga mengandung makna menunaikan hak-hak sesuai apa yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu ikhwatal iman, berlaku adil adalah bagian dari ibadah dan tanda kesempurnaan iman seorang muslim. Kaum muslimin ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya, kita, untuk berlaku adil ini secara tegas. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Yang kalau kita lihat, pertama, perintah secara umum untuk berlaku adil. Secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang sering selalu kita dengar di akhir khutbah, yang sering khatib membacakan ini. Ini adalah kutipan dari firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nahl. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha ya'muru bil adl, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berlaku adil, wal ihsan, dan memerintahkan kalian berbuat kebajikan, wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menyisihkan rezeki kita kepada kaum kerabat, memberi kepada kaum kerabat. Dan Allah Subhanahu wa taala yanha 'anil fahsya'i wal munkar,
dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ikhwatal iman, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara umum memerintahkan hambanya, kaum muslimin, untuk berlaku adil. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dengan tegas, innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan atau menyuruh kita untuk berlaku adil. Ayat ini ikhwatal iman menunjukkan bahwa keadilan adalah salah satu pokok dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka berlaku adil adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di dalam kaidah ilmu usul al-fiqh bahwasanya al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal ketika sesuatu datang dalam bentuk perintah. Di dalam ayat ini Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil. Maka dalam kaidah usul fikih, hukum asal dari perintah ini menunjukkan bahwasanya hukumnya wajib. Maka ikhwatal iman, ini ayat yang dijadikan dasar dan dalil bahwasanya berlaku atau bersikap adil tersebut adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang memerintahkan secara adil secara umum adalah ayat di dalam surat An-Nahl ini. Kemudian yang kedua, ada juga firman Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kita untuk adil di dalam persaksian dan penegakan hukum. Ya. Ada ayat yang khusus menyinggung permasalahan ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti syuhada. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan. Ya, menegakkan keadilan. Bil qist syuhada, sebagai saksi. Dan itu dilakukan syuhada alillah, sebagai saksi karena Allah. Maka hendaklah seseorang ketika bersaksi, di mana dia harus berlaku al-qist atau adil. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau ala anfusikum. Allah ingatkan, kadang-kadang seseorang karena kepentingan pribadi, ya, atau sesuatu yang akan merugikan dirinya, maka ini akan memicu seseorang tidak bersaksi dengan adil. Ini adalah sifat tercela yang Allah Subhanahu wa taala tegur di dalam firman-Nya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul lil mutaffifin, kata Allah. Allah namakan orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri tadi, sehingga ketika dia menimbang untuk dirinya, dia tidak akan mau kurang. Maka ketika persaksiannya ini akan memberatkannya, ini akan mendorong dia untuk bersaksi jauh dari nilai-nilai keadilan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, walau ala anfusikum. Sebagaimana ikhwatal iman, kecenderungan seseorang menyimpang, melenceng dari bersaksi dengan adil, yaitu ketika persaksiannya itu akan memberatkan pertama dirinya, lalu kemudian Allah katakan awil walidaini wal aqrabin, atau akan memberatkan orang tuanya atau memberatkan kerabatnya. Maka di sini ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala ingatkan bagaimana seseorang mesti bersaksi sesuai dengan fakta dan kebenaran. Yang tidak boleh dia
diatur oleh keinginan hawa nafsunya, keegoisannya. Karena hal itu akan memberatkan kedua orang tuanya. Padahal itu adalah sebuah kesalahan, lalu kemudian dia menyampaikan persaksian yang menyimpang dari nilai-nilai keadilan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Dan inilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cela seperti yang terdapat di dalam surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, kata Allah. Siapa itu al-mutaffifin? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yaitu apabila untuk diri mereka kebaikan akan kembali ke diri mereka, mereka ingin utuh. Tapi kalau itu untuk orang, dia kurangi. Maka di sini ikhwatal iman dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan dicela oleh Allah di dalam ayat yang mulia ini. Di mana seorang mukmin kendati pun persaksiannya itu akan memberatkan dirinya atau kerabatnya, bahkan kedua orang tuanya, ketika itu adalah kebenaran dan ketika itu adalah keadilan, mestilah seorang mukmin menyatakan sesuai dengan fakta. Maka seseorang harus melepaskan kepentingan yang ada di dalam dirinya atau kepentingan keluarganya atau apapun itu ketika akan menodai kebenaran. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Atau seseorang yang bersaksi atau berhukum membedakan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Fallahu aula bihima. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Allah Subhanahu wa taala lebih utama untuk kita dahulukan. Maka sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang ada di dalam persaksian atau di dalam menetapkan hukum, di mana ketika hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, ini adalah ketimpangan dan kehancuran di dalam tatanan kehidupan manusia. Ingat apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Inilah poinnya. Kata Allah Azza wa Jalla, katakan yang benar itu benar adanya. Jangan sampai hawa nafsu kita ini membuat kita melenceng dari sikap adil. Kemudian ikhwatal iman, di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mencontohkan tauladan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan keadilan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis yang masyhur, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana Nabi bersumpah, kata Nabi, "Wa aymullah law ka'anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim? Di awal hadis itu Nabi mengatakan, "Innama ahlaka man kana qablakum." Hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ahlaka alladhina qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuh wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-had." Hal yang membinasakan umat terdahulu, kata Nabi, adalah sikap mereka yang melenceng dari keadilan. Di mana ketika orang-orang kaya, orang-orang terpandang yang mencuri, mereka lepaskan. Tapi ketika yang mencuri itu adalah orang-orang yang lemah, para fuqara wal masakin, langsung mereka terapkan hukum. Lalu Nabi SAW mengatakan di ujung hadis, Nabi bersumpah, demi Allah, kata Nabi, "Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Jika seandainya, demi Allah, kata Nabi, jika seandainya Fatimah anak Muhammad, yaitu darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam,
putri kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Fatimah binti Muhammad sarakat laqata'tu yadaha." Apa kata Nabi? Demi Allah, jika seandainya Fatimah anak kandungku, putriku, kata Nabi SAW, mencuri, niscaya akan aku terapkan padanya potong tangan, hukuman. Nabi tidak akan tebang pilih. Nabi tidak akan mengambil sikap yang dilarang di dalam agama, ya, yang kembali kepada dorongan hawa nafsunya, kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, di mana janganlah dia mengikuti hawa nafsunya tadi, sehingga hawa nafsunya itu membuat dia tidak berlaku adil. Maka apapun ketika seseorang berbuat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk berlaku adil. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, apa keutamaan ketika seseorang berlaku adil ini? Adil dengan kata menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya, menunaikan apa yang menjadi kewajiban dan memberikan apa yang menjadi hak. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, keutamaannya orang-orang yang bersikap adil seperti ini disebutkan di dalam syariat agama kita, yaitu di dalam Islam. Orang yang berlaku adil ini akan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berlaku adil tadi dalam kehidupannya, dia akan tetap berlaku adil, kendati pun itu akan memberatkan dirinya atau siapapun orang-orang dekatnya. Maka orang yang berlaku adil seperti ini, dia akan mendapatkan sisi yang sangat, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika seorang pemimpin, seorang penguasa yang adil, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis muttafaqun alaih, ketika Nabi mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan tetap dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada lagi naungan pada hari itu selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, hadis Bukhari dan Muslim, dan hadis ini muttafaqun alaih. Ya. Hadis Bukhari dan Muslim ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan imamun adilun. Yang pertama disebutkan oleh Nabi, orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adilun, yaitu seorang pemimpin yang adil. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, ringkas saja. Yang kedua, orang yang bersikap adil ini, dia adalah orang yang terhitung dekat dengan Allah. Dia terhitung sebagai hamba yang dekat dengan Allah dan para nabi. Di mana dikatakan ikhwatal iman dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Innal muqsitina 'indallahi 'ala manabirim min nur an yaminir rahmani 'azza wa jalla." Dikatakan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya orang-orang yang adil, orang-orang yang adil secara makna yang telah kita jelaskan tadi, akan berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ini di akhirat. Mereka akan ditempatkan oleh Allah Azza wa Jalla di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar-mimbar min nur, dari cahaya, yang terbuat dari cahaya. An yaminir rahmani azza wa jalla, berada tepat di sisi kanan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau. Maksudnya, kata Nabi SAW di dalam hadis ini, yaitu orang yang berlaku adil ketika mereka berhukum. Orang yang berlaku adil
di tengah-tengah keluarganya, wa ahlihim wa man wallau, dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Artinya apakah dia seorang yang memiliki karyawan atau siapapun bawahan, maka dia adalah orang yang harus bersikap adil. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini salah satu keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang bersikap adil dan menjaga keadilan ini di dalam kehidupannya di segala lini, maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah. An yaminir rahman, kata Nabi SAW, persis di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhwatal iman, ya, yang menggambarkan tentang keutamaan bersikap adil ini, keadilan menjadi sebab keberkahan dan kestabilan umat. Ya, keberkahan dan kestabilan kehidupan umat ini. Secara fitrah dan akal sehat kita bisa menangkap bahwasanya ketika hilang keadilan, maka rusak tatanan kehidupan. Dari mana datang keberkahan, rasa aman? Pasti akan muncul kecurigaan. Pasti akan muncul hal-hal yang jauh dari rasa aman. Yang ini menuntut haknya. Kenapa tidak kewajiban, ya, tidak ditunaikan? Maka dia menuntut orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang menjadi hak mereka, maka dia akan menuntut. Lihat kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kekacauan, ketimpangan, tatanan kehidupan tidak lagi stabil. Lihat bagaimana hilangnya ruh mawaddah warahmah di dalam rumah tangga. Kalau seandainya hilang keadilan dari rumah tangga tersebut, si ayah berlaku semena-mena dengan keegoisannya, tidak memberikan dan menunaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan tidak memberikan apa yang menjadi hak istrinya. Ya. Begitu juga ketika di dalam rumah tangga, seorang istri tidak menjalankan kewajibannya kepada suaminya, atau dia menuntut lebih dari apa yang menjadi hak dia. Lihat bagaimana perang dunia terjadi di dalam rumah tersebut. Lihat bagaimana pecahnya hubungan antara seorang orang tua dengan anak, sehingga anak-anak keluar lari dari rumahnya, minggat dari rumahnya. Kenapa? Ketika sudah hilangnya ruh keadilan di dalam rumah tadi. Dan lihat bagaimana tatanan kehidupan bermasyarakat, bernegara. Apa yang akan terjadi? Akan terjadi pemberontakan, akan terjadi pergolakan, akan terjadi kudeta dan sebagainya. Hilang rasa aman, hilang stabilitas kehidupan. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tergambar bagaimana kedudukan ketika keadilan ini diterapkan. Kita simak kumandang suara azan Isya. Astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kaum muslimin ikhwatal iman, ada poin penting sebagai penutup dari bahasan ini, di mana kita ingin melihat implementasi di dalam kehidupan dari syariat adil ini. Yang paling utama ikhwatal iman, dan ini yang pertama dan paling utama, adalah implementasi adil pada diri kita. Ini yang paling utama. Maka ketika masing-masing kita mengimplementasikan nilai keadilan ini di dalam diri kita masing-masing, maka ini adalah awal yang baik. Lihat bagaimana agama kita, kaum muslimin. Ketika Nabi SAW mendengar adanya orang-orang yang mereka tidak adil pada tubuh mereka, ketika mereka ingin mengejar di luar batas kemampuan mereka di dalam mengejar ketaatan, padahal kita tahu ini adalah sebuah kebaikan, ini adalah bekal amal saleh yang nanti akan kita manfaatkan di kehidupan kita yang sesungguhnya. Ketika ada sebagian sahabat, setelah mereka mendengar bagaimana ibadah Nabi SAW, maka mereka ingin mengejar hal itu. Setelah mereka sadar sangat minim ketaatan dan ibadah mereka. Lihat ketika mereka, di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya dia tidak akan tidur. Dia akan melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Ketika sampai ini ke telinga Nabi SAW, Nabi menegurnya. Nabi SAW mengatakan, inni atqakum. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, kata Nabi. Aku wa anam. Ada kalanya aku melaksanakan qiyamul lail, dan ada kalanya aku tidur, istirahat. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menegur seorang sahabat. Ketika Nabi masuk ke masjid, ternyata ada tali tergantung. Lalu Nabi tanya, apa ini? Lalu orang-orang menjelaskan, ini adalah tali milik si fulanah, yang ketika dia qiyamul lail, dia ngantuk, dia berpegang ke tali tadi. Apakah Nabi senang, bangga? Oh, begitu solehahnya dia. Nabi SAW justru menegurnya. Apa kata Nabi? Inna li badanika alaika hak. Sesungguhnya badanmu punya hak. Inna li ainika alaika hak. Matamu juga punya hak. Makanya kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Inilah nilai-nilai keadilan, nilai-nilai keseimbangan sesuai dengan porsinya. Dalam makan dan minum pun lihat apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi melarang kita makan berlebih-lebihan, minum berlebih-lebihan. Apa kata Nabi? Isi tubuh kita ini sepertiganya makanan, wa thuluthun li syarabi, sepertiganya makan, sepertiganya minum, dan sepertiganya jangan digas 3/3 makanan semua. Nah, ini sikap keadilan terhadap diri. Lihat bagaimana tatanan kehidupan, ya, dari dulu, dari kecil kita diajarkan bagaimana kita menjaga keseimbangan antara asupan energi kita dengan energi yang kita keluarkan. Maka di sana disarankan kita untuk mengkonsumsi makanan 4 sehat, 5 sempurna. Ini juga bagian dari adil dari apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada masa-masa seorang beristirahat. Ada masa seseorang mesti merenggangkan otot-ototnya. Ini adalah bagian dari sikap adil pada diri. Termasuk juga ikhwatal iman, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam segala hal, yang mana kita tidak boleh serampangan dan tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, tidak boleh serampangan dan tidak boleh berlebih-lebihan.
Nah di sini kaum muslimin, Nabi SAW mengatakan halakal mutanatti'un, celaka orang yang berlebih-lebihan, kata Nabi. Bahkan dalam melaksanakan menjalankan agama, apa kata Nabi? Inna dina yusrun, sesungguhnya agama kita ini mudah. Ya, agama kita ini mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani kecuali apa yang mampu kita lakukan. Inna dina yusrun, agama ini mudah. Walan yushadda hadzal din illa ghalabah. Tidak ada seseorang yang mempersulit agama kecuali dia akan kalah. Dia tidak akan mampu menunaikan itu. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lihat satu nikmat di dalam hidup kita, ikhwatal iman. Satu nikmat, ya, di mana kita memiliki Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini nikmat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang tahu sejauh mana batas kemampuan kita. Makanya Allah lah yang menurunkan syariat. Semua sinkron. Semua bersesuaian. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seorang muslim mesti menjaga dan memelihara poin-poin ini dalam kehidupannya. Nilai-nilai keadilan ini dalam kehidupannya. Kehidupan dunianya dan begitu juga kehidupan akhiratnya. Lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Tidak bolehnya seseorang berlebih-lebihan. Ya, karena berlebihan dalam agamanya, dia tutup mata dengan kehidupan dunia. Seolah-olah dia lupa dia sekarang sedang hidup di alam nyata. Dilarang di dalam agama kita. Sebagaimana juga sikap yang tidak adil ketika seorang hanya melihat kepada dunia sehingga dia lupakan kehidupan yang sesungguhnya. Maka di sini ikhwatal iman, ada satu ilmu. Ada satu ilmu sebagai kunci di dalam implementasi nilai-nilai adil di kehidupan ini. Apa itu? Kunci yang sangat penting adalah ilmu terkait tentang skala prioritas. Lihat dalam ibadah ikhwatal iman. Apa yang Allah syariatkan itu tidak berada di satu level. Ada yang wajib, Pak. Ada yang sunnah. Ada yang mustahab. Ya. Maka agama kita memberikan itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan dan jalankan. Dan kunci utamanya bagaimana kita taqdimul aham fal muhim. Hendaklah kita mendahulukan mana yang lebih penting dari yang penting. Semua penting. Ya. Yang ada di hadapan kita penting. Tapi jangan sampai ya kita mendahulukan yang penting dari yang lebih penting. Maka perlunya seseorang punya pemahaman fikih prioritas. Mana yang harus dia dahulukan? Oh, ketika dia melihat keutamaan qiyamul lail, salat malam, dia ingin menauladani Nabi, contoh dari sunnah Nabi bagaimana Nabi salat malam. Saking lamanya Nabi salat malam, hatta warima qadamah, sampai bengkak kedua kaki Nabi. Lihat bagaimana bacaan Nabi dalam salat malam panjang. Lalu seseorang mengejar keutamaan qiyamul lail ini. Dia salat, dia baca bacaan yang panjang. Dalam satu malam itu habis 3 juz, 2 juz dan yang lainnya dia baca. Tapi kemudian setelah dia selesai salat malam, dia kecapean, tertidur, kebablasan subuh. Mana adilnya di sini? Nah, di sini ikhwatul iman, ya, implementasi di dalam kehidupan ini sangat penting. Mulai dulu dari diri kita. Ibda binafsik, kata Nabi. Lalu kemudian seperti yang kita katakan bahwasanya ini berlaku dalam semua lini kehidupan seorang muslim. Baik dia di dalam dirinya, kemudian seorang muslim hendaklah menjaga nilai-nilai keadilan dalam keluarga, lalu kemudian keadilan sosial dalam pemerintahan, ya, memberikan apa yang menjadi hak rakyatnya. Kemudian juga hak di dalam keadilan dalam ketika kita memberi penilaian kepada saudara kita. Haruslah kita memberikan penilaian kepada saudara kita. Bagaimana saudara kita ini? Haruslah kita adil sebagai saudara sesama muslim. Ya, salah satu petaka larinya kita dari konsep adil ketika dalam menilai saudara kita ikhwatal iman
seringkali kita menilai saudara kita bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan prasangka dan sentimen pribadi. Ini penyimpangan dari sikap adil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat mewujudkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keadilan ini dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.